Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita dan di kanal Analekta Linguistika Ugris ini kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan perkuliahan dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan neuropsikolinguistik ya, dari sudut pandang neuroscience gitu ya. Oke, kita masih akan membahas. Saya hanya memberikan sedikit catatan-catatan ini dalam kehidupan yang ternyata hubungan antara otak dan memori ini ya. Oke, kita akan lihat dulu ya yang gambar ini ya. Jadi gambar ini saya sempat penasaran, salah satu brand air mineral itu kok punya slogan yang cukup unik. Itu sampai saya telusuri, itu sebenarnya mitos atau fakta gitu ya. Jadi minuman yang bikin tetap fokus saat menunggu kepastian dari gebetan gitu ya, bener fokus emang gitu ya. Kemudian untuk menjaga fokus lah intinya, apakah itu benar atau tidak, saya sampai cari di jurnal-jurnal gitu ya, jurnal-jurnal penelitian, dan ternyata saya mendapatkan satu jurnal yang membahas mengenai dehydration affect mempengaruhi brain structure and function in healthy adolescents gitu ya. Nah, ini penelitian dari Kempton tahun 2010 ya. Di penelitian itu ini juga ada di bukunya Darjo Wijoyo ya. 80% otak kita itu terdiri dari air. 80% otak kita terdiri dari air ya. Dan ketika kita kehilangan 2% saja berdasarkan hasil penelitian itu menyebabkan satu, konsentrasi akan berkurang. Yang kedua, fokus akan berkurang. Ketiga, kewaspadaan akan berkurang. Keempat, kemampuan kognitif akan berkurang. Kita akan menjadi sedikit on, itu 2% saja gitu ya. Dan terakhir adalah kemerosotan ingatan jangka pendek atau memori kerja Anda akan merosot tajam. Ya gitu ya, mulai merosot itu. Itu hanya kehilangan 2% ya. Gitu. Apalagi kalau kehilangan 60%, 70%, nah sudah gitu ya. Jadi itu akan merosot. Ternyata itu mempengaruhi fokus dan memori pun akan terpengaruh itu. Saya sampai, oh iya ini ternyata benar itu ya. Jadi slogan air mineral itu benar ya. Jadi saya tidak endorse air mineral itu, tidak. Hanya memberikan, saya ambil dari kasus, kemudian saya cari secara ilmiah apakah benar atau tidak, dan ternyata itu terbukti secara ilmiah. Tapi ini kita minum air secara umum ya. Jadi kalau Anda ingin tetap fokus ya minumlah air gitu ya. Jangan sampai Anda kekurangan air. Sediakan selalu air itu. Perjalanan jauh, kemudian Anda kuliah ya. Jadi saya tidak pernah melarang mahasiswa saya ketika perkuliahan itu minum air gitu ya. Yang penting tidak segalon tadi ya gitu. Jadi Anda kemana-mana bawa air lah gitu ya. Ya kalau nggak ada air ya minimal Anda itu ya nyapu tisu galon gitu ya. Tisu nanti diperes-peres gitu ya. Nah gitu ya. Jadi itu kemudian mitos yang lain. Ya ini ya, yoga gitu ya, yoga atau meditasi apakah berpengaruh dengan memori atau tidak gitu ya. Oke, saya cari kemudian saya menemukan ya, sampai saya ini mainnya ke Harvard ini ya, Harvard University, tapi bukan main ke Amerika sana tetapi main ke lamannya, dan saya menemukan artikel mengenai how mindfulness can change your brain and improve your health ya gitu. Jadi antara meditasi otak dan memori ya, itu satu, meditasi itu bisa mengurangi stres ya, itu yang jelas, mengurangi stres dan meregenerasi sel-sel otak yang mati. Jadi setiap hari sel otak kita mati tapi akan digantikan lagi oleh sel-sel yang hidup ya, yang tumbuh, sel-sel yang tumbuh itu. Dan meditasi ini satu, meningkatkan fokus, yang kedua konsentrasi, yang ketiga nah ini meningkatkan daya ingat jangka pendek ya. Memori kerja kita akan kerjanya adalah meningkat. Ini hasil dari artikel penelitiannya Denninger, Lazar, Vago dan kawan-kawan ini tahun 2016 ya, belum lama ini. Dan itu sudah dibuktikan itu benar ya. Melalui, Anda bisa lihat di gambar ini ya. Itu dibandingkan, jadi otak manusia, kepala manusia di-scan dengan menggunakan CT scan. Nah itu kalau yang sebelumnya before itu ada di sebelah sana ya, yang paling sana itu adalah before. Di situ ada gambar merah, ada gambar kuning, itu berarti dia stres, banyak pikiran ya.
mikir kayak ini, gitu ya. Misalnya mikir tugas ya, masih mikir organisasi, mikir pemira dan lain sebagainya misalnya itu ya. Jadi itu warnanya bermacam-macam warnanya itu. Suatu ketika kita butuh untuk diam dulu selama 10 menit, tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya dunia seperti itu ya. Nah, itu yang terjadi adalah 10 menit saja kita beristirahat untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Ketika di-scan, diteliti oleh penelitian tadi, itu warnanya akan berubah menjadi biru. Kalau biru itu berarti ketenangan ya, tenang, lebih tenang. Kemudian yang arus di otak itu, pertumbuhan sel itu semakin bagus dan meningkatkan sistem memori kerja kita gitu. Nah, ini ya, jadi ada gambar selanjutnya di yang before meditation, sebelum meditasi, ya itu kanan kiri warnanya macam-macam ya gitu ya. Tapi setelah meditasi itu warnanya lebih tidak terlalu bermacam-macam gitu ya. Dan meditasi ini tidak hanya dalam bentuk yoga. Ternyata ketika saya baca lebih lanjut bisa dalam bentuk ibadah ya itu. Nah, ketika kita beribadah ya, contohnya saya ambil yang, karena mohon maaf ya saya muslim, jadi saya ambil contohnya yang muslim, nanti yang non muslim bisa beri contoh yang non muslim gitu ya. Ketika kita beribadah ya, pada intinya misalnya yang muslim itu sholat, kita sholat ya jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat ini belum selesai nih yang tadi itu kan, minimal kita harus 10 menitan gitu. 10 menit saja kita untuk luangkan untuk sholat dan berdoa, tidak usah memikirkan yang tugas dan lain sebagainya, itu akan meningkatkan kinerja dari otak kita. Ini hasil penelitian ya ini. Jadi kalau misalnya mungkin yang muslim, kenapa kok sholat itu 5 waktu dan berjarak, mungkin adalah ini jawabannya. Jadi ketika pagi kita diminta untuk menenangkan pikiran dulu, kita untuk kerja. Siang-siang ketika kita pikiran sudah memuncak banyak, tugas banyak, jam 12 kita rehat dulu, istirahat, kita meditasi dulu. Meditasi ini maksudnya ibadah dulu ya, sholat dulu dan lain sebagainya gitu. Kemudian asar kita untuk meditasi dulu, kemudian maghrib kita meditasi dulu, isya kita meditasi dulu, dan gitu. Jadi agar kita bisa berpikir jernih ketika menghadapi masalah. Kenapa kita harus tenang dan berpikir jernih? Bisa mengendalikan emosi adalah ketika otak kita itu tidak terlalu stres dengan tekanan tinggi. Cara menguranginya adalah ini ya, banyak-banyak meditasi, bisa dengan ibadah, bisa dengan yoga, bisa dengan memang meditasi dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu yang ketika dihubungkan itu, saya baca dari jurnal penelitian dari Harvard tadi ya. Oke, selanjutnya. Oke, saya ya mungkin Anda sudah pernah lihat ini ya. Ini grup bandnya siapa Anda pasti tahu, dan ada lagu ini ya. Coba dengarkan lagu ini. Mengapa kita saling membenci, awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti, ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Di lagu itu ya, saya itu agak kagum dengan lagu ini. Saya tidak terlalu suka dengan, maksudnya bukan fansnya Naif juga gitu ya, dan bukan fans berat untuk lagunya Air dan Api tadi ya. Tetapi ketika saya mendengarkan lagu itu, saya perhatikan liriknya. Pencipta lagu ini sepertinya paham mengenai konsep cinta, benci, otak, dan memori gitu ya. Konsep itu sepertinya kok paham dia itu ya. Nanti saya akan jelaskan di akhir, tapi saya akan menjelaskan dulu konsep mengenai cinta, benci, otak, dan memori gitu ya. Oke, saya ambil dari jurnal Semir Zeki dan John Paul Romaya tahun 2008 ya, yang berjudul Neural Correlates to Hate ya. Gitu. Jadi sistem kerja otak yang berkaitan ketika kita sedang membenci seseorang gitu ya. Nah, yang menarik adalah dari jurnal tersebut membuktikan bahwa cinta dan benci berada pada area otak yang sama. Tuh ya, jadi kenapa kita bisa yang benci cepat jadi cinta, yang cinta bisa kadang-kadang cepat jadi benci ya. Benci jadi cinta, cinta jadi benci gitu ya. Itu bisa sangat cepat berubah gitu ya. Pacar, tapi ketika sudah jadi mantan itu bencinya minta ampun.
nanti balikan lagi, cinta lagi, minta ampun cintanya, putus lagi, benci lagi gitu. Nah, itu karena benci dan cinta itu ada dalam satu area otak yang sama. Itu ya. Oke. Cinta mengaktifkan area yang mampu meningkatkan penilaian dan pemikiran logis seseorang. Sebaliknya, benci ini mengurangi penilaian dan pemikiran logis Anda, gitu ya. Lambat laun kehilangan, Anda akan kehilangan pemikiran logis jika Anda terlalu benci ke sesuatu. Gitu. Jadi, pikiran Anda itu jadi nggak logis lagi, gitu. Nah, itu ya. Nanti kita akan bahas cinta dan benci letaknya ada di mana, nanti kita akan bahas itu. Tapi akan menjadi contoh kenapa dalam agama kita tidak boleh terlalu mencintai dan kita tidak boleh juga terlalu membenci seseorang gitu ya. Jadi ketika Anda suka dengan satu dosen ya, maka kemampuan berpikir logis dan penilaian Anda itu akan meningkat. Anda jadi sangat paham dengan mata kuliah itu ya. Contohnya, Anda menyukai dosen psikolinguistik Anda misalnya gitu ya. Contoh ya ini ya. Nah, Anda akan sangat paham materi yang diberikannya gitu. Biasanya seperti itu. Dan misalnya Anda tidak terlalu menyukai dosen dosen drama misalnya, atau misalnya dosen dosen sastra misalnya. Ketika Anda tidak suka dosen A, maka itu akan mengurangi kemampuan Anda dalam memahami mata kuliah itu. Seperti Anda tidak suka misalnya dengan dosen psikolinguistik tadi, ya Anda nggak akan paham materi mengenai itu, karena Anda itu sudah pemikirannya sudah negatif, akan benci itu akan mengurangi penilaian dan pemikiran logis, jadi nggak masuk ke otak gitu. Itu ya. Kemudian cinta dan benci, emosi ini ternyata berkaitan erat dengan memori jangka panjang. Ini sudah penelitiannya Salvolini tahun 2003 ya. Jadi ketika kita benci sekali atau cinta sekali, itu akan menarik kisah-kisah dalam hidup kita dan akan disimpan di memori jangka panjang. Oke, kita akan lanjutkan ya. Pada pembahasan ini ada gambar di sini ya. Ketika ada penelitian ini menggunakan orang itu diminta untuk memikirkan hal yang dia benci ya. Kemudian ada muncul titik-titik warna kuning, itu letak-letaknya di bagian otak. Nah, kemudian ada yang memikirkan hal yang dia sukai, kemudian titik-titiknya itu akan muncul juga di bagian otak gitu. Dan dia memikirkan hal yang netral, nah itu akan muncul juga yang di bagian itu. Nah, kemudian kok bisa tahu Pak antara cinta dan benci itu ada di satu bagian? Karena ketika ada satu titik warna kuning itu yang berada di bagian sama, ketika dia itu memikirkan orang yang dia benci dengan memikirkan orang yang dia cintai, ternyata ada titik warna kuning yang letaknya itu sama gitu. Akhirnya itu akan diketahui bahwa cinta dan benci itu ada di satu bagian, yaitu namanya adalah amigdala. Ya, itu ya. Nah, amigdala ini dikenal sebagai gudangnya emosi ya, gudangnya emosi. Dan sirkuit emosi yang besarnya sebesar ini hanya sebesar kacang almond gitu. Tahu Anda kacang almond kecil sekali itu. Amigdala itu kecil sekali gitu. Hanya sebesar kacang almond dan merupakan bagian otak yang berperan melakukan pengolahan ingatan terhadap reaksi emosi ya. Jadi amigdala ini ada di sistem limbik ya, dan ini berkaitan dengan ya cinta dan benci yang menjadi satu tadi di satu bagian, yaitu di amigdala ya. Itu amigdala mampu menambah konten emosi pada memori seseorang ya, sehingga kekuatan memori ini akan meningkat dan langsung di-upgrade ke memori jangka panjang ya. Mampu ini amigdala ini tuh ya. Ketika Anda bahagia sekali, sedih sekali, depresi, stres dan lain sebagainya, Anda ingat-ingat itu sepanjang hidup. Nah, itu amigdala yang berperan di sana. Nah, ini ya. Amigdala ini kecil tapi kadang-kadang cukup membantu, tapi kadang-kadang juga ini mengerikan ya, dalam tanda kutip ya gitu. Memori yang berkaitan dengan kejadian emosional memiliki periodik yang panjang, ini tersimpan dalam memori jangka panjang itu tadi ya. Nah, ini ya, nanti kita akan bahas amigdala lebih dalam ya. Tapi kita akan lihat dulu, kita sapa dulu ya, ini ada gambar gini ya. Hirangga siapa ya? Ini aku cinta ADC kok kayak gitu ya. Bukan cinta ADC, tapi cinta ini. Nah, itu. Nah, kita mesti sudah pernah dengar ya lagu itu ya. Nah, kenapa cinta tidak mengenal logika ya?
saya pernah dengar lagu ini dan saya coba pikirkan kok iya ya, cinta kok tidak mengenal logika ya, kadang-kadang gitu ya, nggak logis ya cinta itu ya, kenapa kok ini, kenapa kok itu gitu. Nah, sampai saya menemukan satu buku ya, buku ini ada di Gramedia ya, bukunya adalah Emotional Intelligence ya, Anda bisa cari dari Daniel Goleman tahun 2007 di buku itu. Dan saya gabungkan dengan penelitian Joseph Ledoux di New York University. Saya lihat penelitiannya dan menyimpulkan bahwa satu, ya, ada hal yang perlu kita pelajari dari hal ini ya. Satu, suasana emosi, rasa sedih, marah, nafsu, kasih sayang dan sebagainya itu bergantung pada amigdala. Itu ya. Jadi semua itu bergantung pada amigdala. Amigdala ini mampu mengambil alih kendali tindakan sewaktu otak masih menyusun keputusan. Gitu. Jadi amigdala itu punya sistem sendiri yang ketika Anda emosi meluap-luap itu yang akan mengendalikan mengambil alih tindakan Anda gitu. Tipikal amigdala itu adalah emosional, meledak-ledak dan tidak menggunakan logika. Sedangkan logika, otak itu harus membutuhkan waktu untuk berpikir gitu. Jadi waktu untuk berpikir. Jadi ada istilah jangan memutuskan sesuatu ketika Anda itu marah. Gitu. Ketika Anda emosi, jangan memutuskan sesuatu. Dan jangan berjanji ketika Anda bahagia. Ketika Anda bahagia, kadang-kadang Anda kelepasan janji ini. Ketika Anda jatuh cinta dengan seseorang, saya janjikan ini. Nanti kalau pacaran dengan saya, nanti ini. Anda berikan janji-janji, jangan. Ketika Anda sangat bahagia, jangan berikan janji. Ketika Anda marah, jangan mengambil keputusan. Ya, biarkan otak ini menyusun dulu plus minusnya dulu. Gitu. Contoh, ketika ada tawuran ya, misalnya Anda anak SMK, gitu. Ketika Anda diejek dari sekolah lain gitu ya, secara emosi, kurang ajar, ayo kumpul semua, ayo kita serang gitu. Amigdala yang akan mengendalikan itu semua, ya, cepat itu, pergerakan cepat, ambil barang-barang apa saja yang bisa diambil gitu. Dan kadang-kadang, maaf saya khilaf. Ya, gitu. Karena khilaf itu ketika amigdala ini mengambil alih pikiran kita, tindakan kita. Gitu. Tetapi kalau logika, cara kerjanya seperti ini. Ketika Anda yang mengejek SMK kita misalnya gitu, ayo serang, temannya akan bilang, ayo serang, kita akan serang semuanya di SMK itu ya, ayo serbu. Kalau pakai logika, sebentar. Satu, kita harus analisis dulu, yang diejek ini siapa? Mengapa dia diejek? Yang selanjutnya, apa untungnya ketika kita menyerang? Apa resikonya ketika kita menyerang? Nanti ada hal apa yang menyebabkan kalau ini serang, apakah nanti akan menyelesaikan permasalahan atau tidak? Nah, itu tipikal logika itu berpikir seperti itu. Ya, dan biasanya orang yang pakai logika di tengah-tengah orang yang sedang emosinya meluap-luap karena amigdala, nah ini akan dianggap ini si aneh ini ya gitu ya, akan diserang duluan ini malahan gitu ya. Nah, itu jadi logika itu akan berpikir berbeda dengan amigdala. Itu. Kemudian peran amigdala ini memberi jawaban mengapa emosi ini bisa mengalahkan rasio dan mengapa cinta tidak mengenal logika. Ya, ketika cinta Anda tidak mengenal logika, maka itu yang menguasai adalah amigdala Anda, itu yang menguasai. Tidak selamanya amigdala jahat loh ya, kadang-kadang amigdala itu juga baik loh ya. Jadi kadang-kadang kalau Anda tanya ke pasangan Anda, kamu cinta saya karena apa? Kalau dia mengatakan, saya cinta kamu karena pintar, karena kamu kaya, karena kamu cantik, berarti dia mencintai Anda dengan logika. Tetapi ketika ditanya, ya ini ya, yang punya pacar, kamu cinta saya karena apa? Dia nggak tahu jawabannya. Saya nggak tahu jawabannya ya, saya cinta kamu aja. Ya pokoknya saya merasa nyaman ketika kamu, tapi saya nggak tahu alasannya, nggak tahu jawabannya. Nah berarti dia mencintai dari amigdalanya dia. Gitu ya. Jadi amigdala tidak selamanya jahat, tapi tidak selamanya juga bisa baik, maksudnya bisa baik, bisa juga buruk gitu. Nah, ketika kita hawa nafsu itu semuanya ada di amigdala ini, hawa nafsu itu. Jadi saya pernah membaca suatu ayat ya atau hadis ya itu ya yang kalau ada satu bagian manusia yang bagiannya itu hanya kecil. Kalau satu ini jelek, satu ini kecil, ini jelek, maka itu akan seluruh manusia itu akan jelek semuanya.
Kalau satu ini baik, maka seluruh bagian manusia itu akan baik semuanya. Nah, orang mengatakan itu hati, padahal hati itu nggak bisa untuk berpikir. Ya, hati itu nggak bisa untuk berpikir. Kalau menurut penelitian ini sebenarnya itu bukan hati, tetapi itu adalah amigdala. Ketika kita puasa, ya, yang muslim puasa itu sebenarnya menahan hawa nafsu itu adalah mencoba mengendalikan si amigdala ini. Karena amigdala ketika sudah marah, sudah cemburu, dia akan tidak mengenal logika. Cepat dan tidak mengenal logika. Gitu ya. Kalau di logika itu akan lambat. Orang yang berpikir dengan logika itu mengambil keputusannya itu akan lebih lama. 2 hari, 3 hari dia bisa baru ambil keputusan. Tapi kalau amigdala saat itu juga ambil keputusan bisa. Ketika marah, ketika senang, ketika apa, itu semuanya bisa diambil keputusan saat itu juga gitu. Ini tipikal amigdala. Jadi puasa itu sebenarnya mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan si amigdala ini. Amigdala itu kecil tapi susah dikendalikan. Sebenarnya itu dia malah bisa mengambil alih otak manusia ketika melakukan tindakan gitu. Nah, ini bagian yang keempat ini, di poin keempat ini berdasarkan penelitian itu ya. Jadi dari New York University ya. Amigdala ini mampu membajak otak manusia, ya, dan tanda kutip membajak, mengambil alih gitu. Kita kok kilaf, aku rasa sadar, bener rasa sadar gitu ya. Kok aku bisa melakukan seburuk itu ya, misalnya itu. Nah, pembajakan keputusan ini seringkali terjadi pada orang yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Jadi dia akan emosinan dan dia akan banyak khilafnya gitu. Karena dikendalikan oleh si amigdala gitu. Dan kemudian, Pak, kenapa ketika kita cinta, kita nyesek kok rasanya di hati, tapi bukan di amigdala itu, Pak? Gitu ya. Nah, jadi ini, ketika kita jatuh cinta, tadi dijelaskan oleh penjelasannya Dr. Claudia tadi bahwa bagian amigdala dalam sistem limbik ini juga berfungsi ketika kita misalnya jatuh cinta atau kita misalnya patah hati, itu ada di situ semuanya di sistem limbik yang ada di otak. Nah, otak ini akan mengirimkan sensor dan menghasilkan enzim-enzim. Penghasil enzim itu hati, ya, hati itu penghasil enzim. Jadi penghasil enzim bukan di sistem limbik bukan, tapi ini akan menyebabkan enzim yang ada di dalam hati itu mengeluarkan suatu enzim. Dan rasanya sesek di hati karena penghasil enzimnya itu ada di hati. Tapi hati tidak bisa untuk berpikir ya. Ketika ada penelitian manusia yang diambil otaknya, maka dia sama sekali tidak bisa merasakan lagi nyesek, nggak bisa merasakan lagi dan lain sebagainya gitu. Tidak ingat apa-apa dan dia mati gitu ya. Diambil otaknya gitu. Tapi jadi cinta dan lain sebagainya itu sebenarnya ada di dalam otak tadi, dan hati itu hanya dirangsang oleh sistem yang ada di otak tadi untuk merasakan nyesek, merasakan lega dan lain sebagainya. Nah, itu kok rasanya seperti kita itu perasaanmu tuh dipakai. Salah ya, bukan di sini. Perasaan di sini, di amigdala gitu ya. Logikamu dipakai ya, logika dan perasaan gitu ya, amigdala dan logika, sistem logis untuk berpikir, otak kognitif itu semuanya dua-duanya ada di otak semuanya. Perasaanmu tuh dipakai. Jadi bisa pakai otak gitu. Otaknya dipakai, hatinya dipakai. Hati itu penghasil enzim, nggak bisa untuk berpikir ya gitu. Kalau orang yang benar-benar paham mengenai neuroscience itu hati itu nggak bisa untuk berpikir ya, adanya di amigdala logika gitu ya. Itu ya. Jadi itu, nah ini seperti hubungan antara otak itu memiliki hubungan dengan hati ya, itu ya, logo hati. Oke. Jadi kembali lagi ke naif tadi ya, yang saya agak kagum tadi ya. Kita bisa lihat di sini mengapa kita saling membenci ya. Awalnya kita saling memberi. Ini dia menggunakan konsep benci dan cinta. Ya. Nah, dan dia mempertanyakan itu. Kenapa ini terjadi cepat gitu ya? Dan jawabannya adalah ini karena ya memang karena ada dalam satu area itu, cinta benci ada dalam satu area, makanya itu terjadi dengan cepat. Areanya apa ya, udah paham, amigdala ya, merahnya adalah amigdala. Apakah tak mungkin hati yang murni sudah cukup berarti ya, sudah tak mungkin ya itu. Jadi hati yang murni itu maksudnya adalah apakah logika itu sudah tidak cukup berarti, ataukah benar-benar perasaan yang sesungguhnya itu tidak cukup berarti di sana ya. Jadi amigdala kan juga memiliki perasaan yang bagus juga. Ada yang perasaan emosi, tapi emosi kan ada emosi positif, ada emosi negatif juga gitu ya. Nah, ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Nah, ini
ya. Jadi dia itu paham bahwa logika itu butuh waktu. Kita berpikir secara logis itu butuh waktu, tidak bisa langsung mengambil keputusan dengan cepat. Jangan-jangan kalau keputusan terlalu cepat itu amigdala yang mengambil keputusan. Dibajak nih sama amigdala, kilaf jadinya Anda ya gitu ya. Nah itu ya. Jadi ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Ya, ini kan menarik sekali. Berarti dia itu paham antara konsep cinta benci, memori dan otak itu ya. Jadi butuh waktu untuk berpikir logis gitu. Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Ya seperti di amigdala itu kan isinya gudang emosi. Air dan api ada dalam satu gudang itu gitu ya. Amigdala itu ya. Jangan seperti hanya menuruti hawa nafsu gitu ya. Air dan api, tapi kita harus berpikir logis dulu. Berpikir logis ini membutuhkan waktu ya. Dengan logika itu membutuhkan waktu. Nah, semoga itu yang bisa kita pelajari dari berbagai penelitian-penelitian ini. Sebenarnya masih banyak penelitian yang kalau Anda itu istilahnya adalah kepo, cari sendiri, ada banyak penelitian-penelitian yang menarik terkait dengan memori dan otak manusia ya, cinta benci yang berkaitan dengan otak dan lain sebagainya. Dari situlah kita belajar mengenai kecerdasan emosional ya. Ingat, jangan mengambil keputusan ketika Anda marah dan jangan memberikan janji-janji ketika Anda bahagia. Itu ya. Mungkin itu dari saya penutupnya untuk penjelasan mengenai memori dan otak ini ya. Untuk ini bagian yang kedua sudah selesai. Nah, kita nanti akan ke konten-konten lainnya yang masih menarik untuk dibahas ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini. Hidup bagaikan air dan api.